Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Ardianto dari kelas reguler blok 1D. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit akibat kerja atau PHK dan penyakit akibat hubungan kerja atau PHK. Penyakit akibat kerja adalah gangguan kesehatan yang dialami oleh seseorang akibat rutinitas atau paparan zat tertentu di tempat kerja. Penyakit akibat kerja penting untuk diketahui karena banyak orang tidak sadar bahwa keluhan yang mereka alami merupakan dampak dari pekerjaan mereka sehari-hari. Penyakit akibat hubungan kerja atau PHK. Penyakit akibat hubungan kerja atau PHK merupakan ancaman bagi para pekerja. Potensi terjadinya gangguan kesehatan yang dialami oleh pekerja dapat terjadi apabila tidak dilakukan pencegahan sejak dini. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya PAK atau penyakit akibat kerja dan PHK atau penyakit akibat hubungan kerja. Yang pertama adalah faktor fisik, antara lain suara terlalu bising, tekanan udara yang terlalu tinggi, suhu yang tinggi atau sebaliknya terlalu rendah, getaran atau vibrasi, penerangan yang kurang atau yang berlebihan, radiasi sinar radioaktif, kecepatan aliran udara. Yang kedua, mental psikologis, antara lain ketegangan kerja karena tidak sesuai dengan bakat, beban kerja dan tanggung jawab yang terlalu berat, tidak dapat bekerja sama dengan teman kerja, hubungan antar atasan dan bawahan, upah terlalu rendah. Yang ketiga, faktor fisiologis, antara lain mengangkut beban yang terlalu berat, sikap kerja yang tidak benar, kelelahan fisik, kerja dengan berdiri terus-menerus. Faktor biologis, yang keempat faktor biologis, antara lain bakteri, virus, parasit, jamur yang menimbulkan penyakit kulit, getah tumbuhan yang menimbulkan penyakit kulit atau peradangan. Macam-macam penyakit akibat hubungan kerja. Yang pertama adalah asma. Para pekerja yang sering terpapar asap kimia, gas, dan debu rentan mengalami kondisi ini. Keluhan biasanya akan semakin cepat timbul jika pekerja tidak memakai alat pelindung seperti masker. Pekerja yang berisiko mengalami asma antara lain pekerja pabrik tekstil, penata rambut, tukang kayu, dan tukang las. Asma yang dipicu oleh pekerjaan memiliki gejala yang sama dengan penyakit asma pada umumnya, yakni mengi, sesak napas, dan batuk. Hanya saja gejala asma yang muncul biasanya akan memburuk saat sedang bekerja dan akan membaik ketika sedang libur. Tingkat keparahan asma karena pekerjaan bergantung pada seberapa lama Anda terpapar pemicunya. Semakin lama dan semakin sering Anda terpapar, semakin parah gejala asma yang muncul. Namun ini juga berarti gejala akan lebih mudah disembuhkan jika penderita didiagnosis lebih cepat. Yang kedua, sindrom carpal tunnel atau CTS. CTS rentan dialami oleh pekerja yang sering menggunakan tangannya untuk gerakan yang sama dan berulang-ulang. Pekerja yang rentan terkena kondisi ini antara lain pekerja kantoran yang sering mengetik, mengemas barang, penjahit, dan pekerja bangunan. CTS ditandai dengan gejala berupa sensasi kesemutan, mati rasa, hingga kelemahan pada tangan. Keluhan ini bisa diredakan dengan mengistirahatkan tangan sejenak saat bekerja, mengompres tangan dengan es, dan mengkonsumsi obat pereda nyeri. Jika cara tersebut tidak mampu meredakan keluhan atau gejala yang Anda rasakan, konsultasikan dengan dokter untuk mendapat penanganan lebih tepat. Yang ketiga, dermatis kontak. Dermatis kontak dapat terjadi pada pekerja yang sering bersentuhan dengan zat kimia, pestisida, bahan pengawet, nikel, parfum, pewarna rambut, hingga perhiasan yang mungkin mengiritasi kulit ataupun menimbulkan reaksi alergi.
Dermatitis kontak ditandai dengan ruam merah yang gatal, kering, dan bersisik. Kulit yang bisa mengeras, pecah-pecah, dan terasa nyeri ketika disentuh. Pekerja yang berisiko dapat menghindari keluhan ini dengan menggunakan alat pelindung saat bekerja, misalnya sarung tangan karet. Yang keempat, penyakit paru kronis. Seseorang yang bekerja di tempat seperti tambang batu bara, pabrik bata, pabrik tanah liat, pabrik bahan bangunan, bahkan jalan raya berisiko untuk terkena penyakit ini. Salah satu contoh penyakit adalah asbestosis. Keluhannya bisa berupa batuk, sesak napas, nyeri sendi, hingga perubahan pola napas. Berbeda dengan asma, penderita akan tetap mengalami keluhan meskipun tidak lagi terpapar pemicu. Hal ini disebabkan partikel udara pada lokasi-lokasi ini bisa mengendap secara permanen di dalam paru-paru. Selanjutnya, jenis penyakit yang ditimbulkan akibat hubungan kerja. Yang pertama, penyakit paru dan saluran pernapasan atau bronchopulmoner yang disebabkan oleh debu logam keras. Yang kedua, penyakit paru atau saluran pernapasan yang disebabkan oleh debu kapas, flas, henap dan sisal. Yang ketiga, asma akibat kerja yang disebabkan oleh penyebab sensitisasi zat perangsang yang berada dalam proses pekerjaan. Yang keempat, penyakit yang disebabkan oleh gas atau uap, penyakit asfisia atau keracunan seperti karbon monoksida dan lain-lain. Yang kelima, kelainan pendengaran yang disebabkan oleh kebisingan. Yang keenam, penyakit yang disebabkan oleh getaran mekanik atau kelainan otot, urat tulang persendian, pembuluh darah tepi, dan syaraf tepi. Yang ketujuh, penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dalam udara yang bertekanan lebih. Yang selanjutnya, penyakit yang disebabkan oleh radiasi elektromagnetik dan radiasi yang mingion. Yang selanjutnya, penyakit kulit yang disebabkan oleh penyebab fisik, kimiawi, atau biologi. Yang selanjutnya, kanker kulit primer yang disebabkan oleh pik, bitumen, minyak mineral, dan residu dari zat tersebut. Yang selanjutnya, kanker paru atau mesotelioma yang disebabkan oleh asbes. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.